Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita lanjutkan materinya dalam mata kuliah perancangan tata letak fasilitas. Kali ini kita akan membahas tentang proses dan material flow analysis. Ya, jadi dalam kita memulai untuk merencanakan suatu layout, maka salah satu yang harus kita tentukan juga sejak awal adalah tentang aliran atau flow dari proses dan materialnya yang akan um, ada dalam industri atau fasilitas yang akan kita rancang. Ya, analoginya seperti ini. Jadi misalnya Anda ditunjuk sebagai seorang event organizer suatu acara resepsi pernikahan. Tentu saja kalian harus memutuskan layout dari beberapa fasilitas yang ada di dalamnya, misalnya letak gubuk-gubuk makanannya, di manakah letak nanti tamu VIP-nya, bahkan di manakah letak panggung pengantennya dan sebagainya. Nah, tentu saja kalau Anda harus memutuskan layout di mana letak-letak fasilitas tersebut, yang Anda harus tentukan di awal adalah tentang flow dari misalnya tamu, ya. Dari mana tamu akan datang, kemudian dia akan menuju panggung lewat mana, kemudian tamu VIP akan berjalan kemana, termasuk juga mungkin letak nanti dapur di mana, karena berkaitan dengan bagaimana truk dari logistik akan masuk. Nah, itu contoh kasus di mana uh, menentukan aliran proses atau material adalah sesuatu yang harus kita tentukan sejak awal sebelum proses layout itu dilakukan. Nah, ini adalah beberapa pattern aliran yang bisa dirancang secara umum, ya. Kenapa secara umum? Karena pada dasarnya material proses atau apapun mungkin akan sedikit berbeda alirannya antara part satu dengan part lain. Tapi kita tetap harus bisa merencanakan secara umum general flow pattern-nya seperti apa. Ya, flow pattern yang paling sederhana adalah flow pattern yang lurus. Tentu saja ini sangat ideal, alirannya sangat smooth gitu ya. Tapi biasanya misalnya Anda punya beberapa departemen, Anda ingin paksa aliran flow proses atau materialnya lurus, biasanya terkendala dari luas area pabriknya atau fasilitasnya, sehingga sangat memungkinkan Anda harus membelokkan aliran dari proses atau materialnya. Nah, flow pattern yang lain adalah bentuk U, gitu ya. Kenapa bentuk U? Ya terlihat bahwa aliran proses masuk dari ke fasilitas atau pabrik itu akan keluar di titik yang hampir berdekatan. Ya, tentu saja tujuannya mungkin terkendala constraint space ya, jadi sangat susah untuk menemukan flow bisa keluar di titik yang berbeda di area tersebut. Atau tujuan lainnya memang mungkin masalah security gitu ya, jadi antara tempat masuk dan keluar misalnya orang itu harus pada tempat yang sama untuk memudahkan kontrol dan security. Namun tentu saja untuk aliran bentuk U ini harus dihindari jika misalnya Anda antara raw material dan finishing good itu adalah sesuatu produk yang sangat-sangat berbeda. Misalnya raw materialnya itu adalah barang yang penuh kontaminan, kotor dan sebagainya, tetapi Anda finishing good-nya adalah benda yang sangat steril. Nah, maka sangat dihindari kalau proses storage-nya, kedatangan raw material dan proses shipping-nya, apalagi gudangnya itu berdekatan. Ya, berikutnya adalah bentuk pattern bentuk O gitu ya. Tentu saja bentuk O ini kalau Anda merancang aliran proses atau departemen membentuk melingkar, utilitas space-nya tentu saja sedikit rendah ya, karena memakan space cukup banyak ya. Tetapi kalau dilihat dari fungsinya, misalnya Anda menginginkan suatu proses koordinasi setiap departemen yang sama, dibutuhkan kontrol yang sama-sama bisa cepat, maka misalnya
Anda bisa meletakkan satu titik kontrol di tengah, sehingga akses kontrol ke setiap departemen di alur ini Anda bisa lakukan dengan sama persis gitu ya, artinya karena jaraknya sama. Jadi itu keunggulan flow pattern bentuk O. Kemudian pattern yang lain adalah orang menyebutnya banyak, bisa zigzag, bisa S dan sebagainya, ya silahkan. Jadi bentuk-bentuk ini, yang kedua ini biasanya dipakai jika Anda ingin memanfaatkan space semaksimal mungkin ya, utilitas space berusaha dimaksimalkan, sehingga merancang aliran dari proses atau materialnya berusaha memenuhi seluruh ruangan dengan cara alirannya dibelok-belokkan zigzag seperti ini. Jadi general flow pattern ini sangat penting Anda rancang sejak awal, apalagi kalau tipe produksi, tipe layout yang Anda pilih adalah product layout atau mass production, di mana kebutuhan untuk aliran yang smooth itu jadi hal yang paling penting. Selain merancang pola aliran pada satu lantai yang sama, jika memang dibutuhkan, kita juga harus merancang jika memang kebutuhannya adalah multi level atau bangunan yang bertingkat misalnya. Jadi sebagai contoh di sini bisa saja Anda merancang bahwa aliran masuknya dari level 1, tetapi output flow material atau prosesnya atau orangnya itu berada pada level yang lain gitu ya. Ya, mungkin paling sederhana contohnya jika Anda ke airport gitu ya, maka misalnya perjalanan internasional, artinya Anda akan masuk di lantai bawah, kemudian untuk international departure-nya adalah di lantai yang paling atas. Nah, itu contohnya. Kemudian adalah bisa juga aliran flow material proses atau orangnya untuk inputnya pada level 1, kemudian flow akan mengalir ke level yang lebih tinggi, tetapi outputnya harus juga berada pada level 1 tetapi pada arah yang berbeda. Ya, itu saja nih contohnya, beberapa ada gitu ya, misalnya supermarket yang membuat regulasi antara pintu masuk dan keluarnya berbeda, misalnya di area wahana permainan juga itu ada antara pintu masuk dan pintu keluarnya berbeda tetapi pada lantai yang sama. Kemudian flow aliran lain adalah ya, jadi antara pintu masuk dan keluarnya itu pada level yang sama, bahkan pada pintu yang sama. Nah, ini juga contohnya juga banyak. Supermarket itu, tempat belanja itu juga banyak yang seperti ini. Fungsinya mungkin lebih ke arah fungsi control dan security di sana. Ya, flow pattern yang lain ya sama di sini ya. Bedanya dengan sebelumnya adalah kalau Anda lihat saat input masuk maka flow-nya adalah naik per lantai seperti ini, tetapi sampai di atas maka langsung turun. Ya, ini sah-sah saja merancang seperti ini. Bahkan kok pengalaman saya pribadi, pernah ada suatu mall di Jogja saya mengalami sendiri untuk parkir mobilnya seperti ini gitu ya, tempat parkir mobil. Jadi untuk parkir maka kita bisa memilih di lantai mana, tetapi kalau untuk keluar maka kita harus naik ke lantai paling atas dulu, kemudian baru bisa keluar. Ya, itu saja tujuannya untuk pengaturan flow dari kendaraan. Ya, berikutnya ya dilihat dari sini, input outputnya sama lantai tetapi flow-nya zigzag demikian ya. Tentu saja ini tergantung dari kebutuhan gitu ya. Kalau saya ingin ambil contoh, misalnya Anda pernah pergi ke mall, saat ingin naik ke lantai berikutnya maka Anda harus mencari eskalator. Kadang kalau Anda pengalaman Anda, saya yakin pernah mengalami, saat naik ke eskalator ke lantai berikutnya Anda berharap eskalator itu tepat berada
pada setelah Anda naik begitu ya. Tetapi beberapa mall itu saat Anda naik eskalator, untuk naik ke lantai berikutnya, eskalator naiknya berada di tempat yang lain gitu ya, sehingga pengunjung dipaksa untuk berputar. Nah, itulah bagian dari strategi mungkin manajer mallnya agar flow orang pengunjung itu bisa merata ke setiap area. Ya, tentu saja beberapa flow itu bisa dirancang sedemikian rupa, sangat tergantung dari constraint dan tujuan dari fasilitas yang ada. Bisa saja sangat random seperti ini, mungkin karena constraint-nya letak eskalator, letak lift, existing kondisi yang ada tidak memungkinkan untuk flow itu bisa dirancang dengan smooth atau dengan sangat teratur. Ya, penjelasan sebelumnya adalah pola aliran antar departemen dalam satu lantai, bahkan di beberapa lantai. Namun juga jangan lupakan bahwa pola aliran bisa juga terjadi di dalam departemen itu sendiri. Ini sebagai contoh adalah misalnya departemen assembly line gitu ya, jadi tempat merakit. Dan flow-nya mungkin adalah flow material. Jadi sebagai contoh pertama adalah yang paling sederhana adalah Anda merancang aliran material dan workstation-nya adalah secara series. Jadi misalnya di sini ada workstation A, Anda kelihatan workstation A dan workstation B, dan proses assembly-nya dilakukan secara series A kemudian B, maka Anda bisa merancang flow dari materialnya demikian melalui workstation A terlebih dahulu, kemudian baru workstation B. Namun di beberapa kasus juga bisa juga terjadi bahwa ini sebenarnya adalah jenis pekerjaan yang sama gitu ya. Yang pernah saya amati langsung di pabrik Indofood gitu ya, di mana pekerja yang paling depan ya, paling dulu menerima flow material adalah pekerja trainee atau masih junior gitu ya. Kemudian yang di belakangnya ini adalah yang senior gitu. Jadi maknanya adalah pekerja atau workstation di belakangnya dia sebagai backup jika workstation di depannya ada beberapa yang masih luput begitu. Nah, itu adalah strateginya. Berikutnya adalah beberapa proses yang bisa dilakukan secara paralel ya. Misalnya ini sama-sama workstation A dan workstation A, dan material itu flow-nya berada di tengah, maka ini sama juga dengan double capacity ya. Jadi Anda merancang satu workstation dengan kapasitas 2 kali lipat karena 2 orang mengerjakan hal yang sama di sana. Atau memang ini adalah workstation yang berbeda. Namun perlu dipastikan bahwa kalau seperti ini maka pekerjaan A dan B itu memang bisa dikerjakan secara paralel, tidak saling menunggu. Misalnya pekerjaan B harus dikerjakan setelah A selesai. Nah, kalau seperti itu saja layoutnya jadi tidak tepat. Jadi seperti ini harus pekerjaan yang paralel. Kemudian bisa juga justru satu pekerja itu mengerjakan dua pekerjaan yang beda tetapi oleh pekerja yang sama maksudnya gitu ya. Karena kapasitasnya rendah gitu ya, sehingga satu pekerja masih punya waktu untuk mengerjakan A kemudian dilanjut dengan mengerjakan B. Atau bahkan di contoh yang berikutnya, jadi ada 3 A, B, C jenis pekerjaan itu dikerjakan oleh satu orang, sehingga jelas agar pergerakan orang tidak banyak, flow materialnya dibuat melingkar gitu ya, sehingga satu orang mengerjakan A series, kemudian B, kemudian baru C. Masih menjelaskan tentang assembly line, jadi ada beberapa flow pattern yang memang sangat spesifik untuk assembly line. Ini adalah salah satu contohnya, yaitu namanya dendrite flow pattern. Jadi dalam proses assembly itu biasanya ada satu line main assembly yang disupport oleh beberapa sub-sub assembly. Nah, tentunya datanya bisa Anda lihat di OPC atau di assembly chart, mana main assembly-nya, mana sub assembly-nya. Kok kita lihat di sini
Anda bisa menggambarkan yang di tengah ini adalah main assembly-nya, kemudian yang disupport oleh beberapa sub assembly yang bisa Anda gambarkan demikian ya. Jadi inilah namanya dendrite flow pattern yang Anda harus rancang sejak awal. Jadi flow pattern, jadi Anda sudah belajar beberapa general flow pattern tadi dari awal. Ini sangat penting Anda buat atau tentukan sejak awal, karena nanti dalam mengenerate alternatif layout yang ada, alternatif layout tersebut harus bisa mengakomodasi flow pattern yang Anda sudah buat sebelumnya, karena rancangan flow pattern ini sudah Anda pertimbangkan dari sisi constraint dan tujuan-tujuannya. Nah, untuk analisis selanjutnya bisa Anda lihat pada video lanjutan setelah ini. Terima kasih.